kekayaan kuliner Solo telah melegenda. Keberadaan mereka membuat pecinta legenda kuliner memberi nilai lebih untuk Kota Bengawan. Lewat cara sederhana itu, para pencipta legenda kuliner ini berjuang menciptakan sejarah Solo sebagai surga kuliner. Ketertarikan seseorang pada dunia kuliner membuat mereka berkumpul menjadi satu kelompok hingga membentuk suatu komunitas yang beranggotakan bukan hanya satu ataupun dua, bahkan puluhan ataupun bisa jadi juga ratusan. Di sini saya, Linda Lestari, kelas 12 MIPA 2 akan sedikit membahas mengenai komunitas kuliner. Suatu komunitas yang dibentuk pastinya memiliki tujuan. Untuk tujuan dari komunitas kuliner itu sendiri, biasanya para anggota akan sharing atau berbagi mengenai kuliner yang ada di Indonesia atau bahkan yang ada di dunia. Mengenal bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan macam kulinernya. Selain itu, anggota komunitas kuliner juga bisa berbagi pengalaman kepada anggota yang lainnya mengenai bidang kuliner, dan para anggota komunitas kuliner juga bisa memperbanyak teman dalam bidang kuliner. Berbicara mengenai komunitas kuliner, pastinya anggota dari komunitas kuliner tersebut juga suka makan dan kulineran. Atau mungkin cuma suka lihat makanan yang dihidangkan dengan sajian yang menarik. Wah, kalau menurut saya sih 99% dari anggota komunitas kuliner doyan makan ya. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas kuliner yang pastinya tak jauh dari yang namanya makanan dan kulineran. Biasanya para anggota komunitas kuliner akan berkumpul di suatu tempat makan atau mungkin juga bisa jadi di rumah salah satu anggota dari komunitas kuliner tersebut. Tak jarang para anggota komunitas memasak sendiri dan dimakan bersama-sama sembari mengobrol dan sharing pengalaman mengenai kulineran. Dulu juga ada komunitas kuliner, namun tidak sebanyak komunitas kuliner sekarang. Karena komunitas kuliner dulu mengalami kendala dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Karena kebanyakan komunitas kuliner atau anggota dari komunitas kuliner dahulu menggunakan milis untuk berkomunikasi. Milis itu semacam grup diskusi internet. Diawali tahun 1998 saat milis Yahoo Groups diperkenankan. Melalui milis tersebut, komunitas-komunitas kuliner mulai berkembang. Komunitas pun dari masa ke masa mengalami perubahan. Dahulu, sharing yang dilakukan melalui milis tengah beralih menuju tren platform Facebook dan Instagram. Di era globalisasi ini, teknologi semakin canggih. Komunitas kuliner mulai memanfaatkan berbagai macam media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram, dan lainnya. Karena mudahnya proses akses dan komunikasi, anggota komunitas kuliner juga semakin banyak. Mereka juga bisa mempublish komunitas yang mereka ikuti dengan membuat akun untuk komunitas mereka. Jadi, pada saat berkegiatan, mereka dapat berfoto, setelah itu mengupload kegiatan yang dilakukan oleh komunitas melalui sosial media agar dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, dengan adanya era globalisasi saat ini dapat mempermudah dalam melakukan komunikasi ataupun saling sharing kepada orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sekian dari saya sedikit mengenai komunitas kuliner yang ada di Indonesia. Saya Linda Lestari. Wassalamualaikum